We're going to call you Lily. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya di Tos Movie. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Danish Girl. Film ini mengangkat topik yang masih cukup tabu di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu transgender. Walaupun ceritanya yang cukup sensitif, film ini mendapatkan rating 7,1 dari 10 dan mendapatkan review rata dari para kritikus dunia. Film ini dirilis di Amerika pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Tom Hooper. Adapun ceritanya diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya David Ebershoff, yang berkisah tentang seorang pelukis asal Denmark yang juga pria pertama yang menjalani prosedur operasi kelamin. Film yang ramai dibicarakan karena mengangkat tema LGBT ini dibintangi oleh aktor dan model asal Inggris Eddie Redmayne dan aktris dan penari asal Swedia Alicia Vikander. Walaupun mengangkat tema yang cukup sensitif, terbukti film ini sukses besar dengan memenangkan banyak nominasi film, termasuk Alicia Vikander yang menjadi pemenang Piala Oscar dalam kategori pemeran pendukung terbaik. Biar nggak berlama-lama, kita langsung pantau yuk. Mengambil latar di pertengahan tahun 1920-an di Copenhagen, Denmark, film ini mengisahkan pasangan seniman Einar Wegner yang merupakan seorang pelukis pemandangan terkenal dan Gerda Wegner yang merupakan seorang pelukis potret. Keduanya dikenal sebagai pasangan seniman yang cukup harmonis dan saling mendukung. Pujian bertebaran dari banyak penikmat seni di kota Copenhagen untuk Einar dengan hasil karyanya yang bagus dan banyak peminatnya. Dengan rambut klimis dan senyum manis, Einar tak hanya pandai memikat hati banyak orang melalui lukisannya. Pembawaannya yang ramah membuat dirinya cukup populer di kalangan para seniman. Nasib tak berpihak sama terhadap sang istri Gerda, yang masih kesulitan untuk mencuri perhatian para pencinta seni melalui karya-karyanya. Ingin mendukung karya dari sang istri, Einar mencoba membantu dengan meminta Rasmussen untuk melihat karya sang istri. Rasmussen adalah seorang pemilik galeri yang akan membeli lukisan yang menurutnya menarik untuk dimasukkan ke dalam museum seni. Keesokan harinya, sebelum Gerda menuju ke tempat Rasmussen, dia mencoba menyelesaikan lukisan-lukisannya. Ulla adalah salah satu model dalam lukisan potret yang belum sempat ia selesaikan. Ingin segera menyelesaikannya, sedangkan pada saat itu Ulla berhalangan hadir karena bentrok dengan waktu latihannya. Akhirnya Gerda meminta Einar untuk menggantikannya. Berniat membantu sang istri, Einar dengan senang hati bersedia melakukannya. Would you try on those stockings and shoes? I'm just so behind. Dengan gaun yang cantik dan stocking panjang, Einar harus mengenakannya agar lukisan lebih terlihat nyata. Pada saat itu, entah mengapa hati Einar bergejolak, seperti sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya akhirnya keluar. Namun, Einar masih belum yakin. Tiba-tiba, Ulla datang dengan membawa satu buket bunga lili. Einar sangat terkejut melihatnya, dan hanya bisa tersenyum malu karena ia terlihat memegang dress wanita. Lily. Sebagai bahan lelucon, akhirnya Einar pun dipanggil Lily. Ulla dan Gerda hanya bisa tertawa. Keesokan harinya, dengan semangat Gerda menuju ke tempat Rasmussen dan menunjukkan seluruh hasil karyanya. Namun, bukan pujian yang ia dapat. Meskipun kemampuan Gerda tidak diragukan lagi, menurut Rasmussen, hasil karya dari Gerda tidak menarik perhatian bila dipajang di museum seni. Dia harus menemukan subjek yang tepat agar lukisan yang ia buat banyak peminatnya. First-class painter if you found the right subject matter. Gerda merasa sangat kecewa mendengarnya.
Ia pun pulang dan melampiaskan amarahnya kepada suaminya Einar. Einar paham mengapa Gerda begitu marah, dan dia pun hanya bisa terdiam. Selalu mengingat perkataan Rasmussen untuk mencari subjek yang tepat, Gerda mencoba melukis suaminya, namun sebagai potret dari Lily, lelucon yang pernah ia beri sebelumnya. Wondering when you got so pretty. Semakin lama ia melihat suaminya, semakin dia tersadar bahwa suaminya sangat cantik bila didandani menjadi seorang wanita. Sampai suaminya tertidur lelap, Gerda tetap melukisnya hingga tengah malam. Keesokan paginya, saat Einar melihat potret dirinya sebagai Lily, dirinya sangat terkejut. Hasil karya Gerda menurutnya sangat menarik. Tetapi Gerda menanggapinya dengan biasa saja, tanpa berpikir bahwa itu akan menjadi sangat menjual. Lalu Gerda mencoba mengajak Einar ke sebuah pesta, tetapi karena bosan dengan suasana pesta, ia langsung menolaknya. Akhirnya Gerda mencoba mengusulkan menjadi Lily untuk pergi ke pesta tersebut. Awalnya Einar menolak, tetapi karena Gerda terus mencoba meyakinkannya, Einar pun akhirnya setuju. Untuk mendukung peran dirinya sebagai Lily secara totalitas, Gerda membelikan Einar gaun pesta, sepatu berhak tinggi serta rambut palsu. Selain itu, Gerda mengajarkannya cara berjalan dan meriasnya layaknya seorang wanita. Tanpa disadari, hal itu membuat Einar semakin bersemangat. Dia merasa seperti terlahir kembali. Beberapa saat kemudian, Einar dan Gerda pergi ke tempat pesta. Keduanya mengenakan gaun yang sangat cantik. Einar yang pertama kali datang ke sebuah pesta sebagai seorang wanita merasa gugup dan hanya duduk terdiam di pojokan, sedangkan Gerda berada jauh darinya. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Henrik yang merupakan seorang homoseksual tertarik melihatnya dan mencoba mengajak Einar berkenalan di sana. Tanpa mengobrol lama, mereka berdua kemudian pergi ke tempat sepi agar merasa nyaman satu sama lain, dan mereka tiba-tiba langsung berciuman. Tanpa sengaja, Gerda memergoki mereka berdua, merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, kecewa sekaligus geram yang dirasakan oleh Gerda. Setelah kejadian tersebut, hubungan mereka mulai merenggang. Gerda tidak ingin Lily yang merupakan bahan lelucon menjadi kenyataan. Dia meminta Einar untuk menghentikan semua tindakannya yang ada kaitannya sebagai Lily. This is absurd. We need to stop. Namun, hati Einar semakin bergejolak. Einar mencoba untuk jujur kepada Gerda bahwa dia merasa sangat bahagia berperan sebagai Lily. Tidak ingin suaminya semakin mendalami peran sebagai Lily, akhirnya ia membawa Einar ke psikiater. Einar memiliki ketidakseimbangan hormon akibat dari keinginannya menjadi wanita. Akhirnya, ia diobati menggunakan radiasi untuk menghilangkan hormon kewanitaannya. Di sisi lain, walaupun Gerda geram dengan peran suaminya, ia tetap melanjutkan melukis potret dari Lily dan membawanya ke Rasmussen. Tak disangka, Rasmussen sangat tertarik melihat hasil karyanya karena Gerda telah menemukan subjek yang tepat, yaitu seorang waria yang sangat jarang terjadi pada masa itu. Hasil karya Gerda bahkan diminati di Paris. Ia bahkan diundang di pagelaran seni di sana. Tentu saja tidak ingin suaminya seorang diri di Denmark pada masa pengobatannya, Gerda mengajak Einar sambil merawat suaminya. Selama di Paris, Einar merasa sangat tertekan. Di sisi lain, dia ingin menuruti kata istrinya untuk berhenti menjadi Lily. Tetapi di dalam dirinya, dia percaya bahwa dia adalah seorang wanita. Melihat suaminya yang selalu murung, Gerda mencoba meminta tolong pada kawan lama Einar, yaitu Hans, untuk mengajak Einar berbincang-bincang. Tak disangka, saat ingin bertemu Hans, Einar merias dirinya menjadi Lily. Gerda sangat terkejut melihatnya. Kemudian, Einar mencoba berbincang-bincang dengan Hans, yang membuat Gerda semakin berkecil hati. Hans ternyata adalah cinta pertama dari Einar semasa kecil dulu.
Gerda sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Keinginan Einar menjadi seorang wanita sangat kuat. Akhirnya, Gerda mengorbankan rasa sakitnya demi melihat Einar bahagia. Kind of help I need, but I can't go on living without knowing who I am. Kemudian, Einar pergi ke psikiater untuk mencari solusi mengenai masalahnya. Dari beberapa tempat yang ia kunjungi, tidak ada satupun yang bisa membantu. Hampir semua psikiater mengatakan ia mengidap gangguan kejiwaan. Beberapa selang kemudian, Gerda mengajak Einar untuk menemui Profesor Warnekroos, seorang dokter ahli wanita asal Jerman yang diusul oleh Ulla. Einar menceritakan masalah yang ia alami, di mana ia percaya bahwa dirinya adalah seorang wanita dan ingin mencari solusi terbaik bagi dirinya. Kemudian, Profesor Warnekroos menyarankan untuk melakukan operasi kelamin, di mana ia akan menjalani 2 operasi. Pertama, pengangkatan alat kelamin pria, dan yang kedua, operasi pembentukan vagina. Namun, memiliki resiko kegagalan yang besar, karena operasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Terkejut sekaligus bahagia, Einar merasa ini satu-satunya harapan yang ia miliki untuk menjadi seorang wanita seutuhnya. Di sisi lain, Gerda harus ikhlas menerima keputusan tersebut. Bila Einar telah menjalani operasi, maka Einar bukan lagi menjadi suami Gerda. Rasa cinta yang begitu besar terhadap Einar membuat Gerda rela mendukung keputusan Einar asalkan dia dapat hidup bahagia. Tidak ingin melihat Gerda sedih karena Einar akan benar-benar tidak akan ada lagi yang akan digantikan oleh Lily. Einar berangkat seorang diri ke Jerman untuk melakukan operasi. 1 minggu kemudian, setelah Einar melakukan operasi tahap pertamanya, dia selalu merasa kesakitan karena masih dalam tahap penyembuhan. Tak disangka, Gerda ternyata datang ke rumah sakit. Karena rasa cintanya yang begitu dalam terhadap Einar, dia ingin selalu menemani Einar di situasi apapun. Hingga tahap penyembuhan selesai, Gerda dan Lily kembali ke rumah mereka di Denmark. Kini, Einar telah menjadi Lily seutuhnya. Bahkan telah bekerja di sebuah pusat perbelanjaan, sembari menunggu operasi tahap kedua akan dilakukan. Hari-harinya ia jalani dengan penuh rasa bahagia dengan teman-teman barunya. Berbeda dengan Gerda yang merasa kehilangan dengan sosok suaminya. Namun, apa boleh buat, kehidupannya telah berubah. Kini dia harus menjadi teman dari seorang Lily, bukan lagi istri dari Einar. Lily selalu menjaga kesehatan dan rutin minum obat, agar ia cepat pulih dan bisa segera melanjutkan operasi tahap kedua. So I'm going back to Dresden for the second operation. Keesokan harinya, dia berbicara kepada Gerda bahwa ia telah siap melanjutkan operasi pembentukan vagina. Namun Gerda melarangnya karena merasa terlalu cepat dan Lily belum benar-benar pulih. Gerda takut terjadi komplikasi yang berujung kematian untuk Lily. Tanpa menghiraukan perkataan Gerda, Lily tetap bersikeras pergi ke Jerman karena ia sudah tidak sabar lagi ingin menjadi seorang wanita seutuhnya. Walaupun sempat beradu mulut dengan Lily, Gerda tetap setia menemani Lily ke Jerman dan menghibur Lily di kamar rumah sakit sebelum menjalani operasi. Mereka hanya bisa menahan rasa sedih sebelum keduanya benar-benar tidak bisa menjadi pasangan suami istri lagi. Good luck, everybody. Beberapa saat kemudian, operasi berhasil dijalankan. Namun, selama masa pemulihan, ternyata Lily mengalami banyak komplikasi. Dengan pengobatan yang belum memadai pada masa itu, ditambah ini merupakan operasi pertama dalam sejarah dunia kedokteran, sehingga masih belum ditemukan obat yang tepat, membuat tubuh Lily sulit menerima perubahan baru. Secara perlahan, tubuhnya semakin kurus dan wajahnya semakin pucat. Sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit, Lily pun harus meregang nyawa di depan istrinya Gerda. Gerda yang ditemani Hans saat itu hanya bisa menangis. Dia bukan hanya kehilangan Einar suaminya, tetapi juga seorang Lily sahabatnya. Cerita pun tamat.
Keberanian dan semangat dari Lily menjadi sosok pergerakan bagi para transgender hingga saat ini. Melalui diarinya yang tertuang dalam buku Man into Woman tahun 1933. Dan Gerda tetap melukis potret dari Lily hingga akhir hayatnya. Walaupun cerita di film ini masih cukup tabu di negeri ini, kita bisa mengambil pelajaran di mana sosok Gerda yang setia menemani suaminya dalam keadaan apapun, serta tetap membantu dan mendukung Einar menemukan jalan hidupnya sendiri. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you next time and bye-bye.